Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miwidia dari Program Studi Ilmu Perpustakaan VIA-UB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Rekod dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Roshihan Hendrawan, SIP M.Hum. Di sini, saya akan membahas tentang manajemen rekod yang mencakup standar, kompetensi, dan regulasi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas apa itu rekod. Beberapa waktu yang lalu, saya menghadiri program 3-in-1. Menurut Bapak Abdul Khalil, rekod merupakan semua informasi yang direkam, terlepas dari media atau karakteristiknya, dibuat atau diterima, dan disimpan oleh organisasi sesuai kewajiban hukum atau transaksi bisnis. Ada beberapa hal yang bisa dianggap sebagai rekod. Menurut Bapak Abdul Khalil, beliau mengatakan ada beberapa hal yang bisa dianggap sebagai rekod. Yang pertama, email. Email bisa diterima dan disimpan oleh organisasi sebagai bentuk informasi yang bisa direkam. Yang kedua, tweet. Tweet bisa dianggap sebagai rekod karena bisa memberikan suatu informasi yang bisa direkam melalui media internet. Yang ketiga, binder box. Binder box juga bisa dianggap sebagai rekod karena berisi suatu catatan-catatan yang penting atau tidak penting, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Prof. Wan Satira, beliau mengatakan bahwa rekod adalah sebuah dokumen yang bentuk atau medianya dipelihara, diterima, dan digunakan oleh suatu organisasi publik atau swasta dalam transaksi bisnis yang memberikan bukti. Sedangkan manajemen rekod adalah bidang profesional yang didedikasikan untuk informasi yang naik ke tingkat kepentingan yang memerlukan pemeliharaan berkelanjutan, baik untuk tujuan bisnis, pembuktian, atau spesifik. Artinya, organisasi yang bertanggung jawab untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem untuk menangani arsip di seluruh siklus hidup perusahaan. Manajemen rekod juga memasukkan semuanya, mulai dari pembuatan rekaman sampai pembuangannya. Ini didasarkan dari apapun yang merupakan bagian dari transaksi bisnis. Prof. Wan Satira juga mengatakan bahwa terdapat 4 konsep dalam manajemen rekod. Yang pertama, konsep informasi. Konsep ini terdiri dari data, ide, pemikiran, atau ingatan terlepas dari medianya. Sumber informasi dianggap sebagai bukan catatan atau berguna tetapi tidak memberikan bukti. Yang kedua, konsep dokumen. Konsep ini merupakan informasi atau objek yang direkam yang dapat diperlukan sebagai unit individu. Yang ketiga, konsep rekod. Konsep ini terdiri dari informasi yang dibuat, diterima, dan disimpan sebagai bukti dan informasi oleh organisasi atau orang sesuai dengan kewajiban hukum atau dalam transaksi bisnis. Yang keempat, konsep arsip. Konsep ini berisi catatan-catatan yang telah terpilih untuk disimpan permanen karena nilai administratif, informasional, hukum, dan sejarahnya adalah sebagai bukti bisnis resmi organisasi. Manajemen rekod menurut Badan Korporasi. Manajemen rekod sangat penting karena yang pertama, sebuah badan atau perorangan perlu mengandalkan pada akses yang efisien terhadap informasi yang benar. Manajemen rekod memerlukan informasi yang benar untuk keperluan membantu mengambil keputusan, untuk keperluan umum, sebagai bukti kebijakan dan aktivitas, menunjang litigasi. Yang kedua, badan korporasi memiliki tanggung jawab hukum, profesional,
dan etis untuk menciptakan suatu rekod tertentu. Badan korporasi juga diisyaratkan mempertahankan jenis rekod tertentu untuk masa tertentu dan hal ini dilaksanakan oleh manajemen rekod. Yang ketiga, badan korporasi perlu mengontrol volume isi informasi yang diciptakannya dan disimpan. Hal ini dilakukan karena alasan ekonomi, mengingat penyimpanan rekod kertas memerlukan ruangan penyimpanan yang besar, dan alasan efisien operasional, mengingat lebih sulit menemukan informasi yang relevan bila informasi tersebut terkubur pada informasi yang sudah usang. Rekod atau arsip mengandung informasi tentang fungsi dan kegiatan organisasi. Informasi yang berasal dari rekod atau arsip tersebut memberikan konteks yang berbeda pada setiap kegiatannya. Oleh karena itu, kriteria informasi yang berasal dari rekod atau arsip dibandingkan dengan informasi yang berasal dari bahan lainnya. Misal, informasi yang berasal dari bahan perpustakaan seperti buku. Ini berbeda sehingga memberikan dampak yang berbeda pula pada fungsi dan peranannya. Rekod mempunyai peranan dan fungsi yang besar terhadap keberlangsungan kegiatan organisasi. Setiap institusi, baik berbentuk badan swasta ataupun publik, umumnya mempertahankan rekod aktivitas bisnisnya dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, informasi, yaitu menyediakan dan memberikan informasi kepada institusi yang bersangkutan yang diperlukan untuk melanjutkan, mengembangkan, atau memperbaiki aktivitas bisnisnya. Dalam hal ini, informasi dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Institusi atau instansi akan mengalami inefisiensi bila mana informasi yang diperlukan tidak segera tersedia. Ancaman yang sistematis terhadap manajemen arsip dinamis menyediakan sarana temu balik informasi guna meningkatkan efisiensi karyawan dan organisasi. Yang kedua, bahan bukti, yaitu memberikan pembuktian untuk melindungi institusi dari kasus-kasus ilegal atau tuntutan lainnya. Banyak instansi yang memperoleh kontrak kerja, pesanan dari pemerintah, sehingga institusi tersebut harus beroperasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemerintah. Arsip dinamis yang ada di badan korporasi tersebut yang ada kaitannya dengan pemerintah tunduk pada retensi dan kriteria pemusnahan arsip inaktif, di samping harus tunduk juga pada ketentuan badan korporasi. Bila mana ada pemeriksaan, badan korporasi yang memperoleh kontrak kerja atau pesanan dari pemerintah harus mampu menyediakan dokumentasi atas permintaan pemeriksa. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu memberikan akuntabilitas sesuai dengan lingkungan peraturan perundang-undangan di mana institusi tersebut beroperasi. Rujukan historis arsip dinamis merekam informasi masa lalu dan menyediakan informasi untuk masa depan. Arsip dinamis melestarikan sejarah untuk generasi mendatang. Bila mana rekaman tersebut hilang atau rusak, sebagian besar informasi yang terkandung di dalamnya tidak dapat diperoleh kembali. Bagian informasi yang diperoleh kembali seringkali hanya merupakan hasil karyawan dan mungkin mengalami distorsi yang menyimpang dari rekaman semula. Dalam dunia bisnis, perusahaan dituntut untuk mengelola bukti-bukti transaksi kegiatannya secara efektif. Hal ini terkait pula dengan adanya tekanan dari regulator yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi dalam rangka transparansi, efisiensi, akuntabilitas, manajemen risiko, dan keberlangsungan bisnis. Setiap perusahaan tentu menciptakan dan mengendalikan rekod
sebagai bukti transaksi dalam rangka mencapai tujuan. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem manajemen untuk mengelola record yang diarahkan untuk dapat mendukung kebutuhan tersebut. Lebih lanjut, diperlukan suatu standar sistem manajemen untuk mengelola record-record di dunia bisnis ini. Standar International Organization atau ISO 15489 dalam standar manajemen record. Yang pertama, menurut Hoffman tahun 2008, merupakan standar utama dan menyeluruh untuk manajemen arsip, diterima secara umum dan digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, bersama-sama dengan status, standar, dan regulasi informasi dan informasi spesifik nasional lainnya. Yang kedua, standar ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berkelanjutan akan pencatatan praktik terbaik yang efisien dan hemat biaya dalam lingkungan bisnis. Hal ini juga digunakan sebagai dasar untuk pedoman dan spesifikasi praktis lainnya. Yang ketiga, standar ini juga mengharuskan catatan dibuat dan dipelihara sebagai bagian rutin dari aktivitas bisnis untuk disimpan di media yang memastikan kegunaan, keandalan, keaslian, integritas, keamanan, dan pelestariannya selama diperlukan, meskipun ada perubahan sistem. Mengelola informasi menggunakan suatu standar sistem manajemen mendukung proses operasional yang hemat biaya atau cost efektif, seperti penyimpanan, pencarian informasi, penggunaan kembali informasi, litigasi, dan uji kelayakan. Ada salah satu video materi yang diberikan oleh Pak Hendrawan mengenai manajemen record dan arsip menggunakan SNI ISO 15489. Pada salah satu pematerinya, beliau mengatakan bahwa record sangat umum dipakai dalam sistem manajemen. Jadi, dalam sistem informasi manajemen, record, dokumen itu umum digunakan dan memang sangat penting karena record digunakan untuk ketelusuran. Jadi, itu membuktikan apakah sistem itu berjalan dengan baik atau tidak. Dan dalam audit, record ini tidak terlalu penting karena di dalam audit bisa melihat bahwa di dalam record ini apakah sistem manajemennya sudah diimplementasikan dengan baik. Dalam standar ini diterjemahkan sebagai arsip, tapi pada saat membahas standar ini kita harus keep in mind bahwa arsip itu record, bukan archive. Jadi record atau arsip ini merupakan aset dan sebagai bukti bagi organisasi atau perseorangan dan dalam melaksanakan kewajiban atau dalam transaksi pekerjaan atau transaksi bisnis. Apa saja yang dicakup dalam standar? Yang pertama, prinsip-prinsip dalam penciptaan, penangkapan atau capture, dan pengelolaan arsip. Yang kedua, konsep dasar. Konsep ini mengenai record atau arsip, sistem kearsipan, dan metadata arsip. Yang ketiga, kebijakan dan tanggung jawab. Kebijakan dan tanggung jawab dalam hal ini sangat penting, karena tanpa adanya kebijakan dan tanggung jawab, manajemen akan sulit berjalan. Jadi, selalu ada kebijakan mengenai record dan arsip ini. Kebijakan ini nantinya akan didukung dengan prosedur dan hal-hal lain, dan ada tanggung jawab untuk pembagian tugas, serta tanggung jawab di dalam organisasi. Yang keempat, peran penilaian atau appraisal. Peran ini untuk menilai persyaratan record atau persyaratan arsip yang diperlukan, karena dari persyaratan ini termasuk juga persyaratan resiko, jadi resiko terhadap arsip. Jadi, memang dalam standar ISO, dalam sistem manajemen sekarang dinilai mengenai arsip,
sehingga nanti bisa ketemu apa yang perlu dilakukan untuk menanggulangi atau untuk memitigasi resiko tersebut. Yang kelima, pengendalian arsip. Pengendalian ini terkait dengan skema metadata, klasifikasi, kewenangan penyusutan atau disposition, serta aturan dan akses izin. Jadi, ini nanti bagaimana arsip ini diperlukan dan dikendalikan. Yang keenam, proses pengarsipan. Jadi, proses ini mencakup di dalam standar ini. Kesimpulan dari materi ini adalah record merupakan semua informasi yang direkam, terlepas dari media dan karakteristiknya, dibuat atau diterima, dan disimpan oleh organisasi sesuai kewajiban hukum dan transaksi bisnis. Record atau arsip mengandung informasi tentang fungsi dan kegiatan organisasi. Informasi yang berasal dari record atau arsip tersebut memberikan konteks yang berbeda pada setiap kegiatannya. Dalam dunia bisnis, perusahaan dituntut untuk mengelola bukti-bukti transaksi kegiatannya secara efektif. Setiap perusahaan tentu menciptakan dan mengendalikan record sebagai bukti transaksi dalam rangka mencapai tujuan. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem manajemen untuk mengelola record yang diarahkan untuk dapat mendukung kebutuhan tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang manajemen record yang mencakup standar, kompetensi, dan regulasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.